Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umurid dunya wad din. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Jumpa lagi bersama kami dalam segmen ngaji sambil ngopi. Ya. Alhamdulillah, gimana kabarnya para jamaah malam hari ini? Semoga sehat selalu ya. Amin ya rabbal alamin. Nah, saya ingin menyapa dulu nih guru kita malam hari ini. Assalamualaikum guru. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, gimana nih kabarnya malam hari ini? Alhamdulillah sehat walafiat. Masya Allah. Fi nikmatil iman wal islam. Alhamdulillah ya rabbil alamin. Mari kita doakan guru kita ini selalu sehat walafiat, amin, Allah. dimudahkan segala urusannya, amin. Diberkahkan ilmunya, amin, sehingga amin, bisa Allah. memberikan maudatul hasanah kepada amin. kita. Amin ya rabbal alamin. Nah, malam hari ini topik kita seputar amaliyah di bulan Sa'ban. Malam nisfu. Nah, ya, ini Seputar malam nisfu. Seputar malam nisfu Sa'ban. Nggak terasa nih, sebentar lagi kita udah mau masuk ke pertengahan bulan Sa'ban nih. Nah, ini saya izin tanya nih Ustaz. Ya, silakan. Nah, ini kita sebentar lagi nih kita mau masuk nisfu. kepada malam nisfu Sa'ban nih. Nah, mohon dijelaskan nih kira-kira adakah dasar dan tuntunannya untuk terkait dengan amaliyah di malam nisfu Sa'ban ini. Mohon penjelasannya Ustaz. Tafadhol. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Amma ba'du. Yang kami hormati para kaum muslimin dan muslimat, para pencinta ilmu, para calon-calon ahli surga. Amin, Amin, Allah amin, ya rabbal alamin. Mudah-mudahan ini baru calon. Amin, amin, Nanti amin. kalau kita diwafatkan, insya Allah sesungguhnya Amin, amin. Allah telah sediakan surga untuk kita semua. Amin ya Allah. Mengenai nisfu Sa'ban, apakah ada tuntunannya? Apakah ada dalilnya? Ada dalilnya ya. Jadi kita akan melaksanakan nisfu Sa'ban itu yaitu serempaknya. Yaitu nisfu artinya setengah. Sa'ban yaitu bulan Sa'ban. Jadi setengah di bulan Sa'ban. Jadi umumnya kita melaksanakan tuh pada tanggal 15 Sa'ban. 15. Ya, jangan sampai nggak sama, harus kompak nih tanggal 15 gitu loh. Ya. Jangan sampai lewat apa sebelum atau mendahului atau melewati gitu loh. Kalau tanggal 15 Sa'ban namanya nisfu Sa'ban. Kalau sebelumnya berarti nipu Sa'ban. Bukan nisfu, nipu. Nggak pas di tengah ya. Iya, kalau melebihi juga, melebihi. Namanya nipu Sa'ban, bukan nisfu ya. Ini yang kita maksud adalah malam nisfu Sa'ban. Adapun dalil dan keutamaan malam nisfu Sa'ban ya. Imam Ahmad meriwayatkan bersabda baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. Innallaha azza wajal yanzilu ila sama'id dunya lailatin nisfi min Sya'ban. Innallaha azza wajal, sesungguhnya Allah azza wajal, yanzilu ila sama'id dunya, Allah itu ya turun ke langit dunia ya. Lailatan nisfi, pada malam nisfu min Sa'ban, daripada bulan Sa'ban ya. Faya ghafiru li aksaro min sya'ri gonami bani kalbin, yaitu Allah akan mengampuni tuh, banyak mendapat ampunan tuh bagi hamba-hambanya. Nah, dan bahkan itu diberikan ampunan itu terlebihi daripada bulu kambingnya bani Kilab ya. Dulu di orang Arab ada namanya kaum. Nah, kaum itu namanya Bani Kilab. Itu pada melihara kambing. Nah, itu ampunan yang Allah berikan tuh seperti bulu-bulu kambing yang Bani Kilab. Nggak kehitung gitu maksudnya. Ampunan yang Allah berikan pada malam nisfu Sa'ban. Ya, itu hadis ya
dari hadis yang pertama ya. Hadis yang kedua ya diriwayatkan an Abi Hurairah radhiyallahu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli Diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu an dari Nabi baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, atani Jibrilu lailatan nisfi min Sa'ban. Kata baginda Rasulullah, telah datang kepadaku ya Jibril pada malam nisfu Sa'ban. Waqala, dan Jibril berkata tuh ya kepada baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya Muhammad, ya wahai Muhammad, ya hadhihi lailatu tuftahu fiha abwabus samai. Ya. Ini malam telah dibukanya di dalamnya tuh pintu-pintu langit, wa abwabur rahmah, dan pintu-pintu rahmah. Fakum, bangunlah kamu wahai Muhammad gitu. Wasolli, dan sholatlah. Warfa ra'saka, dan angkat kepalamu ya. Angkat kepalamu. Wayadaika ilas sama, dan tangan kamu ke langit. Maksudnya Rasulullah dibangunin ya, angkat kepalanya, angkat tangannya untuk masuk berdoa. Nah, gitu. Fakultu, maka Nabi ya menjawab, ya, maka Nabi bertanya, ya Jibril, wahai Jibril, ma hadhil lailah, malam apa ini? Kata kita, Jibril, malam apa sih ini? Engkau perintahkan aku seperti itu. Maksudnya gitu. Pakola, maka Jibril menjawab, hazihi lailatu tuftahu fiha salasami'ati babi minar rahmah ya. Malam ini telah dibukanya tuh di dalam nisfu Sa'ban itu ada 300 pintu daripada rahmat, daripada rahmat Allah maksudnya. 300 pintu rahmat Allah. Fayaghfirullahu ta'ala ila jami'i, maka Allah tuh memberi ampunan kepada hamba-hambanya semuanya tuh ya. Ya ini, malla yusyriku billahi syai'a, barang siapa yang tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu, tuh, kita akan mendapat ampunan pada malam itu. Tapi bagi orang yang tidak menyekutukan sesuatu kepada Allah, illa, siapa itu, kecuali man kana sahiron, yaitu orang yang dukun. Dukun tuh nggak termasuk tuh mendapat ampunan dari Allah pada malam itu ya. Au kahinan, atau tukang teluk tahu gak? Santet, nah, santet nggak dapat. Au musyahinan, atau orang yang bermarah-marahan. Au mudmina khamrin, atau orang yang mengekalkan minuman arak, suka pemabuk, suka minum-minum yang beralkohol. Au musiron ala zina, atau yang mengekalkan atas perjinahan, dia masih bergelut dengan di perjinahan ya. Ya, au akli riba, atau orang yang memakan riba. Au aqal walidaini, atau orang yang durhaka kepada kedua orang tuanya. Awin namama, atau orang yang suka bernamam, menggunjing orang, menceritakan orang lain. Au qati'ar rahim, atau orang yang memutuskan silaturahim. Fa inna haula'i, maka sesungguhnya semua mereka itu la yaghfiru lahum, tidak akan mendapat ampunan dari Allah pada malam itu, hatta yatubu wa yatraku, sampai mereka itu tuh yang tadi disebutkan itu bertaubat dan meninggalkan segala perbuatannya. Dia bertobat malam itu, kemudian dia meninggalkan perbuatannya, Allah akan ampuni pada malam itu juga. Karena ini malam yang penuh barokat, pada malam Lailah nisfu Sa'ban ya. Fakharajan Nabi alaihi salatu wassalam, maka keluar tuh Nabi dari dalam rumah maksudnya ya, alaihi salatu wassalam. Fasolla, maka Nabi sholat. Wabaka fi sujudihi, dan Nabi menangis dalam sujudnya. Jadi ketika sholat dia sujud, Nabi ya, ketika sujud Rasulullah tuh nangis. Nah, wahwa yakul, dan kemudian Rasulullah tuh
berdoa, Allahumma inni a'udzubika, ya Allah, ya Tuhanku, sesungguhnya aku berlindung kepada Engkau, min aqobika, daripada siksaan, wa sakhotika, dan daripada kesalahan Engkau aku, ya, wala uhsi sanan alaika, wala uhsi sanan alaika, dan tidak ada yang memuji kepada Engkau, anta kama asnaita alayya ala nafsik, sebagaimana aku memuji Engkau padamu, falakal hamdu, maka bagi Engkau adalah segala pujian, hatta tardo, sehingga Engkau meredoi. Jadi malam-malam itu semua hamba, ya, akan diampuni oleh Allah, ya. Khusus nih maksudnya orang muslim dan muslimat, ya, itu diampuni pada malam itu, pada malam Sa'ban, kecuali tadi disebutkan tuh orang yang dukun, ahli telu, ya, ahli zina, ahli pemabok, orang yang suka bergunjing, menceritakan orang lain, kemudian orang yang durhaka kepada orang tuanya, dan kemudian orang yang memutuskan silaturahim, itu tidak dapat ampunan kecuali dia bertobat pada malam itu, kemudian meninggalkan segala perbuatannya, baru diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebetulnya banyak hadis tentang ini, banyak hadis, ya. Kalau ini kelamaan saya baca ini, itu salah satu dua daripada yang saya bacakan tuh, ya. Satu lagi saya baca ini, ya. Anin Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dari baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yattola'ullahu azza wa jal ala khalqihi lailatan nisfi min Sa'ban. Allah melihat kepada semua makhluknya pada malam nisfu Sa'ban. Fayughfaru li jami'i khalqihi illa li musyriki aw musakhin. Allah itu mengampuni semua tuh hambanya, mereka semua, kecuali orang-orang yang musyrik. Musyrik itu yang menyembah selain Allah, ya. Dan orang-orang yang bermusuhan. Jadi kita kalau malam nisfu Sa'ban masih ada kita sesama saudara kita, sesama muslim bermusuhan, itu kita tidak mendapat ampunan. Makanya harus punya hati yang ikhlas, punya hati yang redo. Apabila ada seseorang yang ada yang menyakiti kita, kita nggak usah timpalin, ya. Kita redoin aja dah, ya kan Allah Maha tahu kita bahwa kita dizolimi, gitu. Nah, itu adalah daripada dalilnya, hadisnya. Kemudian tuntunannya, ya, tuntunan Nabi, dari tuntunan Nabi di malam nisfu Sa'ban, ya. Memang malam nisfu Sa'ban ini, bahkan seluruh bulan itu, ya, bulan Sa'ban itu adalah saat yang tepat seorang muslim untuk segera mungkin melakukan kebaikan, karena di dalamnya itu banyak kebaikan. Nah, pada malam itu adalah malam yang sangat utama, yang penuh berkah. Maka selayaknya untuk memperbanyak aneka ragam amal kebaikan yang kita lakukan pada malam itu, ya. Ya. Dan kita harus banyak berdoa pada malam nisfu Sa'ban. Ya. Baginda Rasulullah SAW bersabda, ad-du'a'u silahul mu'min. Ya. Doa adalah senjatanya orang mukmin. Jadi doa itu sebagai senjata, ya. Wa imanuddin, dan tiang agama. Doa itu sebagai senjata dan tiang agama. Wa nurus samawati wal ard, dan sebagai cahaya langit dan bumi. Jadi kita kalau seorang muslim harus berdoa. Kita kalau tidak berdoa sama Allah berarti dikategorikan termasuk orang yang hamba yang sombong. Kemudian hadis selanjutnya mengenai tuntunan ini adalah Anin Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ma min muslimin, barang siapa daripada seorang muslim, yad'u bidakwati, kemudian dia berdoa, laisa fiha, dan di dalamnya itu ismun, dan dia tidak ada dosa, wala qati'ur rahimah, dia tidak memutuskan hubungan silaturahim, illa a'tahullah, Allah, kecuali Allah akan memberinya atas doa yang dimintanya. Amin.
ihda biha ihda, sampai 3 kali tuh ya. Imma an tu'ajjala lahu da'watuhu wa imma ayyadkhirahu lahu fil akhirah wa imma ayyasrifa anhu minas su'i mislahu, yaitu yang dianugerahkan sama Allah 3 kali. Nah, Allah akan mengabulkan doa di dunia dan keduanya. Kedua adalah Allah baru akan mengabulkan doa di akhirat. Dan yang ketiga, Allah akan menghindarkannya daripada kejelekan yang serupa dengan isi doanya. Jadi di dunia dikabul dan di akhirat dikabul. Umumnya kita, yaitu setelah sholat maghrib, kita baca yasin 3 kali tuntunan ya. Jadi baca yasin ada 3 kali, 3 kali ada 3 kali niat. Niat yang pertama, baca yasin yang pertama niatnya adalah 1, yaitu memperoleh umur panjang dan diberi pertolongan agar selalu taat kepada Allah. Amin. Jadi umur panjang dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, baca yasin yang kedua niatnya adalah mohon perlindungan dari mara bahaya dan memperoleh keluasan rezeki. Jadi kita mohon perlindungan agar kita terhindar dari bahaya dan kemudian diluaskan rezeki kita. Yang ketiga, niatnya baca yasin ketiga adalah memperoleh husnul khotimah. Jadi kalau kita nanti di malaikat Israel datang dicabut nyawa kita, kita mintanya tuh husnul khotimah. Itu tuntunannya. Kurang lebih demikian. Baik, terima kasih Ustaz penjelasannya sudah cukup jelas ya. Saya pikir ini saya mau lanjut nanya lagi nih dikit. Ya. Nah, ini di masyarakat kan ada nih saudara-saudara kita yang menyatakan bahwa malam nisfu Sa'ban nggak ada dasarnya, nggak ada dalilnya, dan membid'ah-bid'ahkan. Ini kira-kira dari pandangan ulama-ulama Ahlussunnah wal Jamaah ini gimana nih Ustaz terhadap saudara-saudara kita nih Ustaz? Jadi orang ahli sunnah wal jamaah ini ada tuntunannya, yaitu ulama-ulama kita. Itu ulama-ulama kita yang memberi tuntunan ini itu dari zamannya setelah Rasulullah ya. Itu udah ada tuntunannya. Ini yang membidah-bidahkan baru lahir kemarin. Itu menjadi masalah. Iya. Sekarang baca yasin apa? Yasin apa? Quran bukan? Nah, Quran. Ya ini yang nggak suka nih, orang nggak bisa pernah baca Quran, kita ajak baca yasin, dia membid'ahkan kan ya. Dia cocok bagi orang yang nggak suka baca Quran. Wah ini golongan saya nih ya. Saya cocok. Saya nggak suka baca Quran. Nah, ada yang belain gitu. Satu. Yang kedua, jeruk manis apa pahit? Manis. Pisang manis. Ini kita makan pahit. Nah, biasanya kalau kita sehat, manis itu apa pahit? Kalau kita makan jeruk yang manis itu manis kita sehat. Kalau kita sehat, berarti yang mengatakan itu orang yang sakit. Kita jangan ikut-ikutan orang yang sakit. Ya, iya, ente mau ikut orang sakit? Enggak lah. Jangan. Kita ikutin yang sehat. Yang sehat. Iya. Cuman kalau kita voting juga, kalau kita voting nih, banyakan mana nih? Ya, maksudnya dalam hal kebaikan. Ya. Kita voting nih malam di Suspaban yang melaksanakan sama yang tidak melaksanakan, banyakan mana nih? Kita voting aja dah. Kalau banyakan kita ikut yang banyak. Gitu. Tapi dalam hal kebaikan. Soalnya ada juga kisah ada seseorang namanya si Aseng ya. Dia tanya malaikat. Kata malaikat, "Wahai Aseng, lu mau masuk surga apa neraka?" Kata malaikat itu. Kata si Aseng jawab, "Wahai malaikat, banyakkan mana?" Maksudnya penduduknya tuh neraka sama surga, mana banyak penduduknya? Kata malaikat, ya neraka lah paling banyak. Aku neraka aja, aku mau buka toko katanya. Jadi dalam hal ini jadi candaan ya. Jangan dipilih yang banyaknya, pilih tapi banyak dalam hal kebaikan. Ya mudah-mudahan ada manfaat. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah
para pencinta ilmu yang berada di rumah di seluruh Indonesia bahkan dunia ya. Bagi para jamaah yang memang masih ada pertanyaan yang ingin disampaikan kepada guru kita, silakan menulis di kolom komentar ya. Dan jangan lupa selalu dukung channel YouTube kami Majelis Ratib Seprong Jaya Official dengan like, share, dan subscribe. Oke, kami akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ngaji sambil ngopi. Bismillah.